Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Alam Salubis, siswa yang duduk di bangku kelas 11 KBT SMK Pertiwi Kuningan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat ujian lisan yang materinya yaitu Cash Processing Center atau yang pernah kita lakukan dalam pengerjaan LMS pada bagian bab 2. Masuk saja ke materinya yaitu Cash Processing Center adalah tempat atau ruangan khusus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan proses dan penyimpanan uang tunai. Singkatnya, CPC adalah tempat untuk memproses uang tunai. Nah, CPC memiliki keamanan tingkat tinggi dengan CCTV yang mengarah ke setiap sudut ruangan CPC. CCTV tersebut terintegrasi ke suatu ruangan keamanan, sehingga siapapun tidak bisa melakukan tindakan kejahatan. Petugas CPC disebut dengan teller atau kasir. Nah, untuk ada beberapa ruangan di CPC, diantaranya yaitu ada ruangan searching, merupakan tempat masuk dan keluar gedung CPC. Selain itu, ruang searching merupakan tempat dilakukannya pemeriksaan atau penggeledahan seluruh petugas CPC, baik sebelum masuk atau sebelum keluar gedung CPC. Selanjutnya yaitu ada ruangan proses. Ruang proses adalah tempat melakukan pemrosesan uang tunai seperti perhitungan, penyortiran, pengembangan, penguploadan, bongkaran, dan pengisian uang tunai ke dalam kaset ATM atau CRM. Selanjutnya yaitu ada ruangan packing. Ruang packing adalah tempat dilakukannya packing uang tunai ke dalam plastik uang. Packing plastik berisi uang ke dalam canvas bag dan packing kaset berisi uang ke dalam canvas bag. Selanjutnya yaitu ada ruangan khazanah. Ruang khazanah adalah tempat disimpannya uang tunai dan kaset berisi uang tunai. Dan yang terakhir itu ada ruangan loading. Ruang loading adalah tempat serah terima kanvas bag berisi uang dan kanvas bag berisi kaset antara tim CPC dan tim CIT atau RPL. Nah, untuk alur masuk dan keluar CPC itu dimulai dari masuk area luar gedung CPC, kemudian melapor ke satpam area luar gedung CPC, selanjutnya masuk ke locker room, dan selanjutnya mengganti pakaian dengan pakaian kerja model jumpsuit. Selanjutnya yaitu melapor ke satpam area dalam gedung CPC. Selanjutnya mengikuti prosedur pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan. Selanjutnya yaitu masuk ke gedung CPC. Selanjutnya melapor ke leader atau supervisor sebelum bekerja. Selanjutnya melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan leader atau supervisor. Selanjutnya melapor ke leader atau supervisor sesudah bekerja. Selanjutnya keluar dari gedung utama CPC. Dan selanjutnya mengikuti kembali prosedur pemeriksaan atau penggeledahan oleh tim petugas keamanan. Selanjutnya melapor ke satpam area dalam gedung CPC. Selanjutnya masuk ke locker room. Selanjutnya mengganti pakaian kerja ke pakaian biasa. Selanjutnya yaitu melapor ke satpam area luar gedung CPC. Dan yang terakhir yaitu keluar dari area luar gedung CPC. Nah, untuk unit kerja cash management itu ada beberapa lingkupnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu unit kerja cash management merupakan salah satu unit kerja di CPC yang bertugas untuk memproses uang tunai di ruang proses. Nah, ada beberapa lingkup pekerjaan, diantaranya yaitu ada penyortiran uang tunai, perhitungan uang tunai, pengembangan uang tunai, pengobrolan uang tunai, cash balancing, dan cash opname. Nah, untuk cara penyortiran uang tunai itu kita diantaranya itu memisahkan uang tunai terlebih dahulu berdasarkan denominasinya. Selanjutnya memisahkan uang tunai berdasarkan emisinya. Yang ketiga memisahkan uang tunai berdasarkan kelayakannya. Dan yang terakhir yaitu merapikan uang tunai berdasarkan muka, sisi, dan orientasinya atau cara facingnya. Terus untuk perhitungan manual itu kita menghitung uang tunai per 100 lembar. Kalau perhitungan menggunakan mesin ada beberapa cara stepnya. Di antaranya yaitu memasukkan jumlah uang tunai ke dalam hover mesin perhitungan uang. Selanjutnya yaitu men-setting jumlah pada mesin hitung sebanyak 100 lembar. Selanjutnya menunggu perhitungan selesai dan mengambil uang pada staker. Nah, untuk cara menggunakan alat perhitungan uang kertas, yang pertama yaitu menyalakan alat perhitungan uang kertas, selanjutnya mengatur mode pada alat perhitungan, mengatur limit staker pada alat perhitungan, menyimpan uang di hover pada alat perhitungan, mengambil uang di staker pada alat perhitungan. Jika uang terjepit di mesin perhitungan uang, segera mengambil uang yang terjepit pada terjepit dan langsung mereset mesinnya. Dan yang terakhir yaitu setelah selesai digunakan, segera matikan alat perhitungan uang kertas. Nah, untuk cara menggunakan alat sortir ULE dan UTLE yaitu diantaranya yaitu adalah menyalakan alat sortirnya terlebih dahulu. Dilanjut dengan mengatur mode pada alat sortir,
terus mengatur limit steker pada alat sortirnya, menyimpan uang pada hover pada alat sortirnya, terus mengambil uang di steker pada alat sortir, dan jika uang terjepit di mesin sortir, segera mengambil uang yang terjepit dan mereset mesin tersebut. Dan yang terakhir yaitu setelah selesai digunakan, segera matikan alat sortir ULE dan UTLE. Nah, untuk cara pengembangan uang tunai itu ada beberapa cara. Di antaranya yaitu menyortir uang berdasarkan denominasinya, emisinya, dan kelayakannya. Selanjutnya yaitu menghitung uang tunai menggunakan mesin hitung kecil atau mesin sortir ULE dan UTLE. Nah, yang ketiga yaitu merapikan uang tunai yang akan dilakukan pengembangan sesuai dengan ilustrasinya. Yang keempat adalah mengemban uang tunai sesuai dengan kertas ban yang sudah disiapkan ketentuannya. Di antaranya yaitu posisi ban untuk emisi baru menutupi 0/3 dari kiri sehingga terlihat seperti 100 atau 500 angkanya. Terus untuk posisi ban untuk emisi lama menutupi 0/4 dari kiri sehingga terlihat uang tersebut seperti 1000 atau 5000. Nah, yang terakhir yaitu menyelotip kertas ban, akan tetapi selotipnya tidak boleh mengenai atau menempel pada uang tunai. Selanjutnya itu cara pengebrodan uang tunai. Nah, uang tunai dilakukan pengembangan, uang telah dilakukan pengembangan lalu dikumpulkan per 10 ban. Nah, uang diikat dengan tali pengebrodan dengan 5 ban orientasi A dan 5 ban orientasi B. Seperti ini. 5 posisi kertas bannya di berada kanan dan untuk 5-nya lagi posisi kertas di bagian kiri. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu cara melakukan cash balancing. Mencocokkan jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang pada sistem. Lalu yang kedua yaitu menyeimbangkan jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang pada sistem. Selanjutnya yaitu cara melakukan cash of name. Yang pertama yaitu menghitung jumlah uang yang ada di ruang khazanah, kemudian membandingkan jumlah uang yang berada di ruang khazanah dengan laporan harian masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu ada formulir kerja unit cash management, formulir proses uang tunai atau formulir OR. Cara mengisi formulir proses uang tunai itu ada beberapa. Di antaranya itu kita harus mengisi nama teller, tanggal, perusahaan asal uang, dan jumlah nominalnya. Nah, untuk perincian uang ini, mengisi perincian uang harus sesuai dengan jumlah dan nominal uang yang dihitung. Lalu ada beberapa juga cara-cara lainnya. Lanjut ke tanda tangan itu harus disertai dengan teller dan supervisornya. Berikut dengan namanya juga. Nah, selanjutnya itu ada unit kerja anjungan ATM atau CRM. Unit kerja cash anjungan ATM atau CRM merupakan salah satu unit kerja di CPC yang bertugas untuk membongkar dan mengisi kaset ATM dan CRM. Nah, pekerjaan unit kerja anjungan atau ATM CRM itu ada dua pekerjaannya, yaitu membongkar kaset mesinnya dan mengisi kaset mesin tersebut. Nah, selanjutnya ada pengenalan kaset mesin anjungan. Nah, untuk mesin anjungan ini ada beberapa. Ada anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine atau yang sering kita ketahui yaitu ATM. Fungsinya itu untuk tarik tunai dan non tunai. Dan perincian kasetnya itu ada 4 kaset denominasi dan 1 kaset reject or retract. Nah, selanjutnya itu ada cash recycle machine atau CRM atau anjungan tarik setor. Nah, fungsinya itu untuk tarik tunai, non tunai, dan setor tunai. Perincian kasetnya itu ada 4 kaset denominasi, terus 1 kaset reject dan 1 kaset retract. Nah, yang selanjutnya itu adalah anjungan non tunai atau ANT. Sudah tidak ada sih sebenarnya, tapi untuk fungsinya yaitu untuk non tunai saja, teman-teman. Selanjutnya itu adalah pengenalan kaset mesin ATM. Nah, anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine ATM ada beberapa mesin tipenya. Yang pertama itu ada Hyosung, isinya itu ada 2300 lembar. Terus ada ATM Wincor, isinya juga sama 2300 lembar. Dan ada tipe mesin NCR, untuk isiannya itu 2200 lembar. Nah, selanjutnya itu adalah pengenalan kaset mesin CRM, cash recycle mesin atau anjungan tarik setor. Nah, ada beberapa mesin, diantaranya itu ada Hyosung, Hitachi, dan Oki. Ini untuk isian kaset per lembarnya itu sama di antara 50 sampai 2000 lembar sesuai permintaan banknya. Selanjutnya itu adalah melakukan pembongkaran kaset mesin ATM CRM.
Nah, yang ada beberapa cara juga, di antaranya yaitu mengosongkan meja kerja dari segala hal yang tidak diperlukan saat bongkaran. Yang kedua, menunjukkan formulir OR dan receipt print ke CCTV. Yang ketiga, menunjukkan nomor canvas bag ke CCTV. Yang keempat, merusak seal canvas bag. Yang kelima, membuka canvas bag. Yang keenam, mengeluarkan kaset dari canvas bag. Yang ketujuh, menunjukkan nomor kaset dan kondisi seal kaset ke CCTV. Yang kedelapan, merusak seal kaset. Yang ke-9, membuka kaset. Yang ke-10, mengeluarkan uang dari kaset. Yang ke-11, menyimpan kaset yang uangnya telah dikeluarkan ke bawah meja kerja. Ke-12 yaitu menghitung uang dengan mesin hitung. Yang ke-13, mengikat uang yang telah dihitung. 14, menunjukkan kumpulan uang yang telah diikat ke CCTV. Yang ke-15, mengisi formulir hitung uang rekonsiliasi CPC ATM CRM. Yang ke-16, mengulang langkah bongkaran untuk kaset-kaset selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil bongkaran ke supervisor. Nah, untuk formulir bongkaran kaset mesin ATM CRM atau formulir rekonsiliasi hitung mesin CRM-nya itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus mengisi nama bank, terus harus diketahui di antara beberapa kasir, ada kasir 1, kasir 2, terus nomor BVR, nomor meja, terus jam awal dan jam akhir, terus ada ID ATM CRM, tipe mesinnya, denominasinya, terus lokasi ATM CRM-nya harus diisi juga. Terus ada jumlah lembar dalam kaset denominasinya, yaitu ada nomor kaset dan jumlah lembarnya. Selanjutnya itu ada jumlah lembar dalam kaset reject atau retract. Di antaranya itu ada nomor kaset dan jumlah lembarnya. Dan selanjutnya juga ada jumlah lembar dalam amplop, terus totalnya berapa dan selisihnya ada berapa. Lalu diperiksa harus diisi dengan disertakan nama diisi oleh supervisornya, jabatannya apa, dan paraf dari supervisornya. Selanjutnya itu cara melakukan pengisian kaset mesin ATM CRM. Ada beberapa langkah-langkah juga, diantaranya yaitu menyiapkan meja kerja sebelum proses pengisian kaset. Yang kedua, mengisi cartridge prepare formulir. Yang ketiga adalah membuka ban uang yang telah disiapkan. Yang keempat, menghitung uang dengan mesin hitung. Yang kelima, menyimpan uang yang telah dihitung di atas meja. Yang keenam, menyusun uang yang akan dimasukkan ke kaset. Yang ketujuh, mencocokkan spesifikasi kaset dengan cartridge prepare form. Yang ke-8, memasukkan uang yang telah disusun ke dalam kaset. Yang ke-9, melapor pekerjaan ke supervisor. Yang ke-10, mengontrol proses cek ulang atau rekonsiliasi bersama supervisor. Yang ke-11, menutup dan mengunci kaset ATM CRM. Yang ke-12, memberikan seal kaset pada kaset ATM CRM. Yang ke-13, yaitu menyimpan kaset yang telah diberisi uang pada penyimpanan sementara atau pada ruang khazanah. Cara mengisi formulir pengisian mesin kaset mesin ATM CRM atau cartridge prepare formulir ada beberapa langkahnya, yaitu kita mengisi tanggal, terus banknya di mana, nama banknya, terus lokasinya di mana, ATM CRM ID-nya berapa, ATM CRM type-nya apa, terus ada nomor bag, nomor seal, nomor meja, waktu mulai dan waktu selesai, dan ada beberapa langkah lagi yaitu preparation, denominasi, jumlah lembar, total nominal, nomor kaset dan nomor seal. Terus ada grand totalnya dari semua kaset tersebut. Terus ada laporan totalnya dan tanda tangan dari teller dan supervisornya. Selanjutnya itu definisi unit kerja packing ATM atau CRM. Unit kerja packing merupakan salah satu unit kerja dari CPC yang bertugas untuk mempacking uang ke dalam plastik, mempacking plastik berisi uang ke dalam canvas bag, dan mempacking kaset berisi uang ke dalam canvas bag. Pekerjaan unit packing itu ada beberapa, diantaranya yaitu mengepak uang ke dalam plastik, terus yang kedua mengepak plastik berisi uang ke dalam canvas bag, dan yang terakhir yaitu mengepak kaset berisi uang ke dalam canvas bag. Lalu ada cara melakukan packing uang ke dalam plastik. Di antaranya yaitu ada mengecek kondisi pengebrodan uang rupiah kertas. Yang kedua, memberi cap paraf pada tiap brod uang. Yang ketiga, memberi cap tanggal pada tiap brod uang. Yang keempat, menyiapkan plastik untuk packing uang. Yang kelima, memasukkan brod uang ke plastik. Yang keenam, merapikan brod uang di dalam plastik. Yang ketujuh, menutup plastik uang. Yang kedelapan, selotip plastik uang. Dan yang kesembilan adalah memberi seal paper dan label berupa logo PKT dan logo bank pada plastik.
Nah, selanjutnya itu cara melakukan packing kaset berisi uang ke dalam canvas bag. Di antaranya yaitu yang pertama menyiapkan canvas bag-nya, yang kedua memasukkan kaset denominasi ke dalam canvas bag, yang ketiga memasukkan kaset reject track ke dalam canvas bag, yang keempat menutup canvas bag, dan yang kelima adalah memberi seal pada canvas bag. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.